Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, Ananda? Baik. Oke. Ada tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, Pak. Oke. Baik, Nanda semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Dimas yang telah memimpin doa. Baik Ananda, silakan ya dirapikan dulu mejanya supaya kita nyaman dalam belajar. Diluruskan mejanya. Baik Ananda semuanya, minggu kemarin kita telah belajar apa? Ada yang masih ingat? Coba Dimas. Persebaran flora dan fauna. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, di minggu kemarin itu kita telah belajar tentang flora dan fauna. Tapi di pertemuan minggu kemarin itu yang baru kita bahas yaitu pengertian dari bioma. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna di dunia maupun di Indonesia. Nah, bisa Anda lihat di depan layar, ini kan sudah ada peta persebaran hewan di Indonesia. Kemudian di sini juga ada. Nah, ini peta persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, pernah nggak Anda terbayangkan kenapa flora dan fauna di setiap wilayah itu berbeda-beda? Misalnya saja di Indonesia kan ada 3 pembagian flora di Indonesia gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang pernah kepikiran seperti itu? Kenapa bisa gitu? Apa yang menyebabkannya? Ada yang tahu? Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Nanda silahkan dikeluarkan buku catatannya. Kita catat terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Sudah semua? Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, Faiza sudah? Oke. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran project based learning, peserta didik dapat merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna di Indonesia maupun di dunia. Silakan Ananda dicatat untuk tujuan pembelajaran kita. Oke, Nanda, ini kenapa kelasnya senyap, sepi, seperti kuburan nih? Ngantuk, Pak. Kenapa ngantuk? Masih pagi. Masih pagi nih, kenapa masih ngantuk? Begadang ya? Oke, Ananda, kalau ngantuk ya coba berdiri terlebih dahulu. Kita refresh dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Oke. Bapak ada satu permainan, dua permainan ya. Yang pertama yaitu coba ikuti apa yang Bapak ucapkan. Jangan ikuti apa yang Bapak kerjakan. Ngerti? Oke, kita contohkan satu ya. Oke. Ingat cluenya, ikuti apa yang Bapak ucapkan. Jangan ikuti apa yang Bapak kerjakan. Oke. Ke atas. Ke bawah. Ke samping. Ke depan. Ke depan. Oke, fokus lagi ya Nanda.
ini ada satu lagi. Coba tangannya diangkat ke atas. Ya, ikuti apa yang Bapak perintahkan. Coba tangannya diputar, putar, stop. Putar, stop. Stop. Oke, udah fokus, Ananda? Oke. Sip. Semangat ya, jangan ada yang lesu-lesu lagi. Kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik Ananda semuanya. Nah, di materi tentang flora fauna ini, kalau di kurikulum 2013 itu namanya flora fauna, namun di kurikulum Merdeka itu namanya keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Nah, pada materi ini sebenarnya ini ada 5 pertemuan untuk satu materi ini. Dan di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang faktor penyebab persebaran flora fauna di dunia dan di Indonesia. Silakan Anda dicatat dulu judul dari materi kita pada pagi hari ini. Baik Ananda, ada yang tahu berapa saja faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna di Indonesia maupun di dunia? Ada yang tahu? Ada 4, Pak. Berapa? Ada 4, Pak. Ada 4. Apa saja tuh? Yang paling kami tahu iklim saja, Pak. Iklim saja? Oke. Nah, Bapak tulis sebentar ya di depan ya. Ini siapa yang bikin nih? Kenapa papan tulisnya nggak bersihnya? Suaranya, Pak. Oke Nanda, materi kita yaitu tentang faktor-faktor persebaran flora fauna. Ada berapa tadi Dimas faktornya? Ada 4, Pak. Ada 4. Oke, yang pertama apa? Iklim. Oke. Yang kedua? Coba dilihat bukunya udah Bapak kirimkan modulnya di grup, coba dibaca. Yang kedua itu ada Tanah. Oke. Yang kedua ada tanah ya. Yang ketiga relief kan? Relief. Yang keempat itu ada biotik. Oke. Nah, kita di kelas ada berapa semuanya? 8. Nah, di sini kan ada 4 materi, ada iklim, tanah, relief dan biotik. Jadi nanti Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan membahas masing-masing faktor dari penyebab persebaran flora fauna di Indonesia maupun di dunia. Oke, langsung saja Bapak bagi kelompoknya. Aida sama Ainun itu kelompok 1, itu berarti akan membahas tentang iklim. Widya sama Isil itu akan membahas tentang tanah, kelompok 2. Siapa namanya Anda? Ade, Pak. Ya, Ade sama Faiza itu akan membahas tentang relief. Dimas sama Sadam itu akan membahas tentang biotik. Silakan Ananda bekerja itu dicari baik pengertian ataupun apa saja nanti poin-poin yang terdapat pada faktor-faktor penyebab persebaran flora fauna tersebut. Bapak beri waktu 10 menit. Jadi nanti Ananda itu akan mempresentasikannya atau menjelaskan masing-masing faktor tersebut di depan. Sudah Ananda? Dikit lagi, Pak. Oke, semangat ya. Ya, Pak. Ini kelompok 2 sudah? Belum ya? Dikit lagi, Pak. Kelompok 3? Udah, Pak. Udah? Gercep nih. Dimas, Sadam? Dikit lagi, Pak. Oke, Bapak tunggu ya 5 menit lagi. Oke Nanda, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semua?
Ada yang masih belum? Dimas gimana? Udah Pak. Oke. Sesuai dengan kesepakatan yang kita ambil tadi, itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau menjelaskan masing-masing faktor dari persebaran flora fauna. Kita mulai dari kelompok 1 atau kita acak? Oke, kita acak saja ya. Bapak tunjuk aja lah. Nah, tadi yang pertama siap itu dari kelompok 3 sepertinya ya. Silakan kelompok 3, yaitu menjelaskan faktor persebaran flora fauna yaitu relief. Maju. Ya, di depan. Silakan Ananda. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna yaitu relief. Relief adalah bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dengan menghambat penyebaran tumbuhan. Pemberian lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng juga memperlakukan sinar matahari membuat akan terhambat dibanding dengan kondisi sebaliknya. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan teman-teman Ananda semuanya berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, lanjut kelompok 4, biotik. Dimas ya? Ya, silakan Dimas. Bacain sendiri berdua Pak. Gantian lah, gantian. Berdua. Ya. Baiklah, untuk faktor persebaran flora dan fauna yang keempat yaitu faktor biotik. Sebentar Dimas. Ananda yang jika temannya berbicara itu tolong didengarkan terlebih dahulu ya. Silakan Dimas dilanjutkan. Baik Pak. Yang keempat yaitu faktor makhluk hidup atau disebut dengan faktor biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi yang kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman dan pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dan menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh adalah hewan langka yang sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan sehingga menelusuri hutan yang merupakan habitat hewan banyak. Demikian faktor makhluk hidup atau faktor biotik dari kelompok kami. Sudah Pak. Oke, silakan duduk. Nanda, silakan berikan aplaus untuk kelompok 4. Lanjut, kelompok berapa lagi? Yang belum? Kelompok 1, kelompok 2 ya. Siapa yang mau dulu? Kelompok 1 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi tentang faktor persebaran flora dan fauna dari faktor iklim. Nah, iklim itu sendiri bisa memberikan pengaruh dominan terhadap persebaran flora dan fauna di bumi. Dengan kenyataannya, wilayah yang mempunyai iklim ekstrim dihuni flora dan fauna dengan ragam spesies jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di kawasan tropis. Ada beberapa jenis faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Di antara sejumlah faktor yang termasuk dalam kategori iklim adalah suhu udara, kelembapan, angin, dan curah hujan. Demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, Nanda. Baik, yang terakhir kelompok 2 ya, membahas tentang tanah. Silakan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor persebaran flora dan fauna di bidang tanah. Tanah merupakan media tumbuh bagi tanaman. Tanah yang subur akan mempengaruhi tanaman apa yang akan tumbuh di atasnya. Nah, bagi tanah yang mana memiliki tanaman akan menolong hewan untuk mendapatkan makanan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah, di antaranya seperti tekstur tanah, kegemburan tanah, mineral organik atau humus, mineral anorganik seperti unsur hara, kandungan air tanah, dan kandungan udara tanah. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kita semuanya. Oke, terima kasih kepada masing-masing kelompok itu telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Nah, di sini Bapak ada sebuah video, silakan Ananda disimak videonya.
Sebentar Ananda. Baik Ananda, silakan diamati videonya dan catat nanti ya poin-poin dari video tersebut untuk kesimpulannya saja gitu. Silakan Ananda, itu videonya ada sekitar 3 menit. Silakan ditonton terlebih dahulu. Oke Nanda, itu tadi video singkat tentang materi kita, yaitu tentang persebaran flora fauna di Indonesia maupun di dunia. Nah, tadi kan masing-masing kelompok itu kan sudah mempresentasikan, sudah melihat video. Nah, selanjutnya Bapak ada permainan. Sebentar ya, Bapak ambil dulu. Jadi nanti Ananda, di sini kan ada 8 ya dalam satu kelas ya, 8 mahasiswa ya. Nah, nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok besar. Tadi kan udah ada ya 4 kelompok, masing-masing kelompoknya kan ada 2 orang gitu kan. Jadi nanti akan dibagi lagi menjadi 2 kelompok besar. Jadi nanti satu kelompoknya itu ada 4 orang. Nah, jadi nanti tugas dari Ananda. Nah, coba Ananda Bapak tempel dulu ya sebentar. Bisa Dimas bantu Bapak tolong lepaskan ini. Ananda tolong diperhatikan ke depan terlebih dahulu. Nah, di depan ada styrofoam ya atau mading. Nah, jadi nanti Ananda, di depan kan sudah dibagi nih jadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Langsung Bapak bagi saja Dimas dan teman-temannya yang sebarisan dengan teman-temannya itu kelompok A, dan Aida dan sebarisan dengan teman-temannya itu kelompok B. Oke? Nah, jadi permainannya seperti ini. Yang pertama, dia kan faktor penyebab persebaran flora fauna. Jadi tadi faktornya kan ada 4. Ada iklim, tanah, relief, dan biotik. Jadi nanti Ananda, Bapak ada gambar yang menjelaskan tentang masing-masing dari faktor-faktor ini. Jadi nanti Ananda silahkan tempelkan, misalnya iklim. Iklim itu gambarnya yang mana saja gitu. Jadi di sini ada 16 gambar. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mencari gambar yang cocok dengan nomornya gitu. Ngerti? Ada pertanyaan? Oke. Kita langsung mulai dari kelompok A. Kelompok A siapa tadi? Oke, dari kelompok Dimas ya. Silakan dari kelompok A itu berdiskusi terlebih dahulu apa-apa saja. Mungkin bisa dilihat untuk gambar-gambarnya dari kelompok A. Silahkan nanti dipilih gambarnya mana gambarnya yang cocok dengan faktor-faktor yang terdapat di depan. Baik Ananda, di sini sudah ada Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini ada 1 gambar. Jadi nanti per orang itu menempelkan 2 gambar di depan. Bisa Ananda? Bisa. Oke, Bapak bagikan saja ini untuk kelompok A. Silakan masing-masing dari Ananda tempelkan 2 gambar di depan. Gambarnya harus benar ya. Silakan langsung saja Nanda, dipakai pakunya ini pakunya, silakan ditempel. Silakan dilihat dulu gambarnya, di bagian mana rasanya paling cocok gambarnya itu. Oke, silakan dimulai dari kelompok A terlebih dahulu. Tempelkan masing-masing dari anggota kelompok A itu 2 gambar. Silakan Dimas terlebih dahulu. Jangan sampai salah ya Dimas gambarnya. Coblos nomor 2. Oke, lanjut silakan. Kelompok B juga boleh langsung ke depan.
Kalau mau, silakan. Silakan kelompok B. Kami masih cari. Oke. Sedang meneliti mengenai lahan. Oke, semangat Ananda. Baik, kelompok B jika ada yang sudah silakan untuk langsung menempelkan ke depan. Kelompok A lanjutkan. Kelompok B silakan. Diambil pakunya, hati-hati itu pakunya runcing ya. Oke, Ananda lanjutkan. Kelompok A itu masih ada faktor yang keempat itu belum diisi ya, masih kosong sepertinya. Ada yang ngerti cara nempelnya? Dilihat ini Ananda kuncinya. 1 itu kan iklim, 2 tanah, 3 relief, 4 biotik. Oke. Udah semua ya? Oh, masih ada ya? Oke, silakan. Oke, Ananda terima kasih ya sudah menempelkan gambar-gambar mengenai faktor-faktor penyebab persebaran flora dan fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini menurut Ananda gambar-gambar yang ditempelkan pada masing-masing kolomnya, menurut Ananda apakah sudah benar? Sudah. Oke, kita langsung tanya kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikannya tadi. Yang pertama yaitu tentang iklim. Di sini ada 4 gambar. Silakan kelompok yang pertama itu gambar yang ditempelkan oleh kelompok A dan kelompok B apakah sudah benar? Sudah, Pak. Yakin? Oke, benar ya. Jadi gambar yang ini merupakan kelembapan udara. Yang ini angin, yang ini hujan, yang ini suhu. Jadi itu merupakan faktor dari iklim yang menyebabkan persebaran flora fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Yang kedua dari kelompok 2 tadi siapa? Oke, dari kelompok Isil ya. Gimana Isil gambar yang ditempelkan oleh teman-temannya? Apakah sudah benar? Dari Widya? Oke. Dari yang lain? Tadi kan juga sudah menyimak ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Oke, di gambar yang kedua ini ada air tanah. Faktornya kan tanah tadi kan? Air tanah, ini udara tanah. Ini mineral tanah, yang ini struktur tanah, dan ini tekstur tanah. Jadi ada 5 dari faktor tanah yang menyebabkan persebaran flora dan fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Yang ketiga itu ada, siapa tadi kelompok 3? Kelompok 3 siapa tadi? Ada Imar, Pak. Imar, yang mana Imar? Ade Irmawati, Pak. Oh, Ade Irmawati ya, oke. Itu tadi mengenai relief. Nah, gimana dari kelompok 3? Apakah gambar yang ditempelkan oleh teman-temannya itu benar? Yakin? Oke. Di sini benar ya apa yang ditempelkan oleh teman-temannya tadi. Jadi dari relief itu ada 5 pembagian. Ada dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, kemudian ini lembah dan juga dataran rendah gitu. Nah, yang terakhir dari kelompok Dimas, ini ada cuma 2 gambar ya. Itu biotik dari apa yang ditempelkan oleh teman-temannya, apakah benar dari kelompok 4? Baik, Pak, dari kelompok 4 tadi biotik, Pak, dari gambar yang didapat cuma 2 yaitu tanaman dan pendapatan
Oke. Pak, benar, Pak. Nah, jadi Bapak jelaskan sedikit. Jadi biotik ini merupakan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia gitu. Jadi aktivitas manusia itu ada dua. Yang pertama merusak dan melestarikan. Jadi kegiatan manusia itu baik merusak ataupun melestarikan lingkungan itu akan mempengaruhi persebaran flora fauna yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi benar ya yang ditempelkan oleh teman-temannya. Di sini dapat Ananda lihat orang sedang menanam pohon mangrove, kemudian juga terjadi penebangan hutan. Oke Ananda, jadi Bapak ada sebuah game. Tadi setelah kita belajar bersama-sama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna, selanjutnya Bapak ada sebuah game, yaitu game Kahoot. Nah, silakan Anda buka aplikasi Google Chrome-nya, ketikkan di Google Chrome itu Kahoot. Nanti silakan masukkan PIN-nya seperti yang tertera di depan. 0974952. Ini baru 5, 3 orang lagi belum. Ini Rahmat Sadam ini 2 orang ya? Iya, Pak. Oh, nggak apa. Tapi nanti hadiahnya nggak bisa dibagi 2 ya. 1, berapa ini? 1 orang lagi. Siapa yang belum? Bapaknya nggak sabaran. Udah. Oke, udah semua. Kita mulai ya gamenya. Ada 5 soal. Nanti siapa poinnya yang paling tinggi itu akan Bapak beri hadiah. Oke? Jadi untuk waktu menjawabnya cuma 5 detik. 5 detik sampai 10 detik. Sesuai dengan panjang soalnya gitu. Oke, langsung saja Nanda kita mulai. Belum ya? Oke, Bapak tunggu. Kenapa D namanya 2? Oke Nanda, kita lanjutkan soal yang keempat. Fokus ya. Benar atau salah? Lereng membelakangi sinar matahari mempersulit beragam jenis tanaman untuk tumbuh dengan baik. Benar atau salah? Oke. Kita lanjut. Benar. Oke. Oke. Ade Hana nomor 1 ya. Kita lanjut soal yang terakhir. Fokus ya. Benar atau salah? Faktor edefik terdiri dari iklim, curah hujan, biotik, udara, dan tekstur tanah. Waktunya 10 detik. Benar atau salah? Oke, cuma 2 yang menjawab benar ya. Mari kita lihat skornya. Tadi sesuai kesepakatan kita, siapa skornya yang paling tinggi itu akan Bapak beri hadiah. Oke, nomor 3 Yopa. Nomor 2 Sylvia. Nomor 1 jeng Aida. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, nomor 1 Aida ya. Sesuai kesepakatan tadi, Bapak ada hadiah. Hilang hadiahnya ya. Ya, ini ada hadiah. Kasih Pak. Oke. Oke Nanda, demikianlah ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan salah satu dari Ananda menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang? Ya silakan Dimas. Pelajaran kita pada pagi ini intinya faktor-faktor persebaran flora dan fauna, Pak. Jadi yang kedua yaitu iklim, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada relief, dan yang keempat biotik di kelompok kami sendiri. Oke. Demikian Pak. Dari yang lain apakah ada yang ingin menyimpulkan? Oke, cukup ya. Baik. Kita masuk ke Ananda ke refleksi. Yang pertama, silakan Anda lihat layar di depan. Di sini ada 4 pertanyaan itu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, silakan
Ananda identifikasi tantangan dan hambatan dalam pembelajaran. Menurut Ananda, gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah ada tantangan atau hambatan? Silakan Ananda dicatat di kertasnya. Nanti Bapak ambil ya. Yang kedua, bagian mana yang menurut Ananda paling sulit dari pembelajaran tadi? Silakan dicatat. Yang ketiga, apa yang akan Ananda lakukan untuk memperbaiki hasil belajar Ananda? Yang terakhir, apa upaya Ananda untuk memahami lebih mendalam materi tentang persebaran flora dan fauna baik di Indonesia maupun di dunia? Silakan dicatat, nanti ketika mau keluar kelas dikumpulkan. Baik Ananda, sudah semua? Sudah Pak. Ada yang belum? Oke, baik Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang Bapak sampaikan dapat Ananda ulangi lagi di rumah supaya nanti materi untuk minggu depan itu masih berkaitan dengan materi hari ini. Mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf dari Bapak jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.